Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kembali lagi bersama Ibu Arifah Nur Syakbani Khomsah dalam pembelajaran ekonomi. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini adalah usaha pemerintah dalam mencegah inflasi. Tapi ternyata anak-anak, pemerintah tidak hanya melakukan kebijakan moneter saja loh. Ternyata pemerintah juga melaksanakan kebijakan fiskal untuk mencegah inflasi di negara ini. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Simak videonya ya. Baik anak-anak, supaya pembelajaran kita pada hari ini semangat dan berkah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik ya. Nah, dengan jalan seperti apa? Yaitu dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar. Namun, kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah dan jumlah pajak yang diterima pemerintah, hingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai peran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini berperan memengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan menjadi lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar ataupun memperkecil pengeluaran pemerintah atau G ya lambangnya, atau terus penerimaan pajak lambangnya TX, dan jumlah transfer oleh pemerintah yang berlambang TR. Yang pertama, menurunkan tingkat inflasi. Guna menurunkan tingkat inflasi, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal berupa tindakan memperkecil pengeluaran pemerintah. Guna memperkecil pengeluaran, tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan menunda atau membatalkan proyek-proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Guna meningkatkan produk domestik bruto, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal, yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah. Nah, guna memperbesar pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh APBN. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal, yaitu dengan memperbesar pengeluaran pemerintah dan memperbesar transfer ya, memperbesar transfer pemerintah gitu. Yaitu dengan cara memberikan subsidi ya kepada pengusaha, pengurangan pajak terhadap pengusaha dan sebagainya. Yang nomor 4 yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat pengeluaran pemerintah, misalnya proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah, apalagi pembelian barang berupa peralatan kantor ya, rumah sakit, terus apalagi militer memberikan pendapatan kepada masyarakat, karena semua itu melibatkan tenaga kerja serta memberikan keuntungan pada pengusaha. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam kebijakan fiskal ya. Macam-macam kebijakan fiskal diantaranya yang pertama ada anggaran defisit. Ya, apa itu anggaran defisit? Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan, guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik sih digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. Selanjutnya ada anggaran surplus.
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus ini dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas atau overheating ya, untuk menurunkan tekanan permintaan. Selanjutnya yang ketiga ada anggaran berimbang. Ya, anggaran berimbang ini terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatnya disiplin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah antara lain, yang pertama kebijakan fiskal stabilisator otomatis. Nah, kebijakan fiskal ini biasa ditemui di negara-negara maju ya, di mana kebijakan fiskalnya memiliki stabilisator otomatis, yaitu pajak dan pengeluaran yang dikategorikan dalam transfer payment. Selanjutnya ada kebijakan fiskal diskresioner, yaitu kebijakan ini merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluaran atau pemungutan pajaknya untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Pada saat menjalankan kebijakan fiskal ini, pemerintah menggunakan beberapa alat berikut. Yang pertama, membuat perubahan atas pengeluaran pemerintah pada saat tingkat pengangguran tinggi. Pemerintah akan meningkatkan kegiatan perekonomian dan pengeluaran agregat. Selanjutnya yang kedua, membuat perubahan sistem pemungutan pajak. Pada saat tingkat pengangguran sangat tinggi ya, salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah yaitu dengan cara mengurangi pajak pendapatan. Caranya adalah dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak untuk orang pribadi. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat dalam membeli barang ataupun jasa, sehingga meningkatkan pengeluaran agregat. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Nah, jika ditinjau dari sisi teori, ada 3 macam kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, kebijakan anggaran pembiayaan fungsional atau kita sebut functional finance. Ya. Apa functional finance ini? Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, dan ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang selanjutnya ada kebijakan pengelolaan anggaran. Kita sebut the finance budget approach. Adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada kebijakan stabilisasi anggaran otomatis atau kita sebut the stabilizing budget ya. Ini maksudnya apa? Yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program, seperti itu ya. Dan tujuan kebijakan ini yaitu agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Seperti itu anak-anak. Mungkin sampai sini ya yang materi kebijakan fiskal yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami dan juga mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekarang kita akan melakukan post test ya, beberapa soal saja. Silahkan dijawab ya. Nomor 1. Apa tujuan dari kebijakan fiskal? Nomor 2. Sebutkan bentuk-bentuk dari kebijakan fiskal. Nomor 3. Jelaskan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekian kuis yang telah Ibu berikan kepada kalian, dan insya Allah nanti Ibu akan mengirimkan post testnya ya. Jadi sejauh mana pemahaman kalian mengenai kebijakan fiskal ini. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.